Annyeong Yorobun. Selamat malam pendengar setia Kancilan Podcast. Apa kabar? Dimanapun kalian berada, entah itu sedang terbaring di tempat tidur, menatap layar ponsel kalian, dan mencari zona nyaman di malam hari. Kancilan Podcast akan menemani malam kalian. Jangan pernah merasa sendiri, apalagi merasa takut. Malam hari ini aku akan membawakan cerita dari salah satu pendengar. Aku harap kalian dapat menikmatinya. Dan bagi kalian pendengar setia Kancilan Podcast yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Semoga kalian dapat menikmati rangkaian cerita pada malam hari ini. Dan tentunya selalu setia mendengarkan video dari setiap episode Kancilan Podcast. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Jika aku dapat kembali, aku ingin sekali waktu dapat berulang kembali. Aku ingin bertemu dengan dia lagi. Sosok yang hangat dan penuh kasih sayang. Entah harus bagaimana agar aku mampu mengucapkan rasa terima kasihku kepadanya. Seseorang dengan sikap kepedulian yang tinggi, tak pernah marah dan tak pernah lelah menghadapiku. Sama seperti anak yang lainnya, aku tidak suka belajar, apalagi diberi nasihat. Rasanya aku tidak ingin mendengarkan dan pergi begitu saja. Aku tidak ingin diatur, hanya ingin hidup bebas dan melakukan apa yang kusuka. Tapi ternyata aku salah. Sikap keras kepalaku yang membuatku begini. Seiring berjalannya waktu, aku memahami apa yang diajarkan kepadaku semuanya itu berarti. Seseorang yang memberiku semangat dikala semua orang meremehkanku. Seorang yang tak pernah lelah memujiku, selalu membuatku tersenyum dan memberi harapan. Aku tidak akan pernah berada di posisi seperti ini jika bukan karena dia. Dia yang memberikanku energi positif. Dahulu aku merasa pupus. Tak ada lagi yang dapat aku lakukan. Bahkan aku hampir menyerah. Aku tidak dapat banyak cerita kepadanya. Namun ia memahamiku dengan baik. Aku sangat bersyukur. Dan andai saja aku dapat menemaninya lebih lama lagi. Ia yang memberiku semangat bahwa aku dapat menggapai masa depanku dan tak perlu khawatir dengan keadaan keluargaku. Bagaimana mungkin anak pertama tidak memberikan contoh yang baik bagi adik-adiknya? Setiap kali aku melihat fotonya, perasaanku hancur. Semuanya sudah selesai. Aku tidak lagi bersamanya. Bahkan untuk waktu yang lama, aku harus berjalan seorang diri lagi, tanpa seseorang yang berada di sisiku. Dia selalu tersenyum dalam keadaan apapun. Bahkan dikala rasa sakit itu muncul, dia dapat menyembunyikan perasaannya. Seorang dengan pribadi yang tegas, bukan galak. Karena dia, aku merasa dekat dengan Tuhan. Berdoa adalah hal yang dia ajarkan kepadaku. Awalnya aku tidak mengira semua sikapnya
sedikit demi sedikit aku tiru. Saat teduh ketika sore hari, makin menyelimuti diri. Pujian yang selalu ia lantunkan, terjaga hingga larut malam, bahkan ketika semua orang sudah terlelap. Inilah doamu yang aku rasakan, mendoakan anak dan cucu-cucunya. Dalam setiap langkah, bersama Tuhan itu adalah baik. Aku merasa kini kau mengamatiku dari jauh. Ya, dari surga. Jarak dan waktu memang memisahkan, tapi aku merasa jiwa kita begitu dekat. Kini kau tidak perlu lagi merasakan sakit atau kesulitan berjalan. Kakimu kini sudah mulai kuat. Kakimu dapat kau gunakan kembali. Kau dapat bergerak, bahkan berlari. Terima kasih karena telah mendekatkanku kepada Tuhan untuk dapat selalu bersyukur, berbuat kasih, menolong orang yang kesulitan, dan tak pernah membenci setiap orang. Sekarang, tidak akan ada lagi orang sepertimu. Aku mencintaimu, bahkan aku ingin berkeluh kesah kepadamu. Sekarang aku sudah menemukan seseorang. Aku harap aku dapat mengenalkannya kepadamu, dan kau dapat menyukainya. Tapi Tuhan berkata lain, kau tidak lagi di sini. Tidak apa, kau dapat melihatku dari surga. Aku memiliki impian, kau akan hadir mendampingiku di altar. Aku berlutut memohon berkat kepadamu, tapi aku menyadari itu tidak mungkin, karena usiamu sudah tua. Terima kasih karena telah melahirkan ibuku, mendidik, dan merawat ibuku sampai besar. Sekarang giliranku untuk menjaga anakku itu. Jangan khawatir lagi. Semua hal yang kau resahkan di dunia ini, semua hal yang tidak berjalan sesuai dengan keinginanmu, bahkan semua hal yang membuatmu kecewa dan menangis, semuanya telah berubah. Kau tidak akan lagi merasakan hal seperti ini. Sekarang kau sudah bersatu dengan kakek. Titip salamku untuknya. Doakanlah anak-anakmu dan cucu-cucumu agar mampu menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Sang Pencipta. Aku menyayangi kalian. Nah, gitu deh pendengar kancilan, cerita dari salah satu pendengar kancilan podcast. Menurut cerita yang aku tangkap sih, kayaknya dia sedang merindukan seseorang yang telah meninggal dunia. Mungkin seorang nenek yang dia sayangi. Kalian pernah gak sih kayak ngerasa kalian dekat banget sama orang itu dan tiba-tiba ya orang itu telah dipanggil yang kuasa. Kayak perasaan kalian tuh pasti hancur banget kan. Tapi di sisi lain kalian juga harus merelakan dia bahwa ini adalah jalan yang udah Tuhan berikan. Mungkin ini adalah keputusan terbaik. Saat hari tua, mungkin kebanyakan orang habiskan waktunya dengan sakit dan menunggu waktunya. Siapa sih yang udah siap gitu bakalan meninggal dunia? Pasti semua orang takutkan akan hal itu. Merasakan bahwa ya semua akan gelap, semua itu akan Tuhan ambil dan kita kembali kepada Sang Pencipta. Kalau misalnya kalian lagi kangen seseorang,
Bagi yang sudah meninggal, kalian biasanya melakukan hal apa? Menurutku, doa itu nomor satu. Karena dengan berdoa, kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan, kita dapat berkomunikasi dengan orang yang kita sayangi, yang sekarang sudah bersatu dengan Tuhan di surga. Kalau dipikir-pikir, mungkin itu keputusan yang bagus. Karena siapa sih yang tega gitu kan, melihat orang yang emang udah tua, udah rentan banget, udah merasa sakit. Pasti dia sekarang sudah bahagia bukan? Apalagi bertemu dengan pasangan hidupnya. Aku harap kalian dapat selalu menyayangi dan berada di sisi orang-orang yang kalian sayang. Entah itu orang tua, anak saudara kalian, ya intinya orang yang kalian sayangi. Jagalah mereka dan jangan pernah kalian merasa menyesal ketika mereka sudah pergi. Pendengar setia Kancilan Podcast, hari mulai malam. Kalian harus beristirahat. Terima kasih telah mendengarkan Kancilan Podcast pada malam hari ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.